Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Bersama Bu Winda, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA kelas 6 tema 1 subtema 3, yaitu mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, kaya akan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Indonesia tidak hanya mempunyai hewan dan tumbuhan dalam jumlah banyak, tetapi jenisnya pun sangat beragam. Bahkan, beberapa jenis hewan tidak ditemukan di negara lain kecuali di Indonesia. Akan tetapi, sayang sekali bahwa kekayaan alam ini tidak dijaga dengan baik, sehingga kini beberapa jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia terancam kelestariannya. Beberapa faktor penyebab terjadinya kelangkaan atau kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut antara lain, yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam ini meliputi misalnya sulit beradaptasi dengan lingkungan. Lalu, hewan atau tumbuhan tersebut memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Kemudian adanya bencana alam. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor manusia. Di antaranya adalah seperti penebangan dan pembakaran hutan, eksploitasi secara berlebihan, perburuan liar, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka adalah berbagai jenis hewan atau tumbuhan yang keberadaannya sulit ditemukan di alam bebas. Jumlahnya pun terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Contoh dari hewan dan tumbuhan langka diantaranya yang pertama adalah burung cendrawasih di Papua. Karena bulunya yang amat indah, burung ini disebut juga dengan burung surga. Burung ini perlu dilindungi dari para pemburu yang ingin menangkapnya untuk dikoleksi ataupun dijual. Yang kedua adalah badak bercula satu yang terdapat di ujung kulon, yaitu daerah di ujung barat Banten. Badak ini hanya mempunyai satu cula di atas hidungnya. Cula adalah kumpulan rambut yang menyatu dan mengeras. Berikutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera bertubuh kecil dibanding harimau sejenis di tempat lain. Harimau yang permukaan tubuhnya berwarna loreng ini hidup di hutan Sumatera. Jumlahnya pun tinggal sedikit akibat diburu oleh manusia. Kemudian ada lagi komodo. Komodo merupakan kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada pula orangutan. Orangutan adalah sejenis kera berambut kemerahan yang hidup di hutan-hutan Sumatera maupun Kalimantan. Walaupun semula jumlahnya masih cukup banyak, kini hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Jumlah orangutan terus menurun dan berkurang karena perburuan liar dan menjadi korban kebakaran hutan. Selanjutnya adalah berbagai jenis tumbuhan langka. Berbagai jenis tumbuhan mulai sulit dijumpai saat ini. Sebagai contoh adalah yang pertama bunga Rafflesia arnoldi.
Bunga Rafflesia merupakan bunga raksasa yang berbau busuk yang tersebar di hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Ukurannya bervariasi dengan garis tengah antara 30 cm sampai 150 cm. Pada umumnya berwarna merah dengan bintik-bintik putih. Bunga Rafflesia dimanfaatkan sebagai bahan obat. Bunga ini termasuk bunga langka dan dilindungi. Kemudian ada lagi bunga bangkai raksasa. Disebut bunga bangkai karena bunga ini mengeluarkan bau busuk ketika mekar dan ukurannya yang besar sehingga disebut bunga bangkai raksasa. Saat sedang mekar, tinggi bunga dapat mencapai 2 meter dengan lebar mahkota bunga yaitu 1,5 meter. Bunga ini berwarna merah keunguan, kemudian termasuk juga bunga langka dan dilindungi. Kemudian ada lagi kayu cendana. Cendana adalah pohon berbatang kayu yang tingginya dapat mencapai 15 meter. Kulit batangnya besar dan berwarna coklat tua. Jika kering, kayu cendana berbau harum dan banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Kayu cendana dahulu banyak tumbuh di hutan Sumba, Timur, Sulawesi. Namun saat ini sudah termasuk tumbuhan langka karena banyak dicari oleh manusia. Ya, kehadiran hewan dan tumbuhan sesungguhnya untuk menjaga keseimbangan alam. Satu makhluk hidup tentu membutuhkan makhluk hidup lainnya. Manusia dan hewan juga bergantung pada tumbuhan secara langsung maupun tidak langsung. Manusia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber obat-obatan. Begitupun juga dengan hewan, manusia memerlukan hewan. Namun, karena kepunahan dan kelangkaan tersebut, kita perlu melakukan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan agar hewan dan tumbuhan itu tetap ada. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ yaitu dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan liar di dalamnya. Kemudian cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan terdapat di dalamnya dan dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Sedangkan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan, serta rekreasi dan pariwisata. Di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Timur, wilayah kita ya, ada Taman Nasional Kutai atau TNK Sangkima ya, kita biasa menyebutnya. Kemudian, upaya yang kedua adalah dengan pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ dilakukan di luar tempat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya misalnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan juga penangkaran. Contohnya adalah penangkaran orang utan, bertujuan untuk memperbanyak orang utan sehingga tidak punah. Para pecinta tumbuhan, khususnya tumbuhan langka, juga berusaha mengembangbiakkan tumbuhan. Cara yang berikutnya adalah
melarang kepemilikan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Pada masa lalu, tidak sedikit orang yang memelihara hewan liar di rumahnya. Padahal seharusnya hewan-hewan itu dapat hidup bebas di hutan. Nah, saat ini masyarakat umum tidak boleh lagi memelihara hewan yang dilindungi di rumahnya. Misalnya memelihara orangutan atau harimau. Hewan-hewan ini terus diperjuangkan untuk dapat kembali ke tempat asalnya di hutan. Orang-orang yang melanggar peraturan ini dapat dikenai hukuman. Ya, demikian materi kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, di materi berikutnya, dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.